Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Noval Sidki dengan NIM 2022 1011 0311 540. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu pengertian viktimologi dan viktimisasi. Apabila hendak menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang tepat, cara pandang kita sebaiknya tidak hanya berfokus pada berbagai hal berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau metode yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan. Namun, hal lain yang tidak kalah penting untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri, yang dalam keadaan-keadaan tertentu dapat menjadi munculnya kejahatan. Pada saat berbincang tentang korban kejahatan, cara pandang kita dapat dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat kita ketahui berbagai aspek berkaitan dengan korban, seperti yang pertama, 1. Faktor penyebab munculnya kejahatan. 2. Bagaimana seorang menjadi korban. 3. Upaya mengurangi terjadinya korban. 4. Hak dan kewajiban korban kejahatan. Viktimologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu yang relatif baru dibandingkan dengan cabang ilmu lain, seperti sosiologi dan kriminologi. Sekalipun usianya relatif muda, namun peran viktimologi tidak lebih rendah dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu lain dalam kaitan pembahasan mengenai fenomenal sosial. Viktimologi berasal dari bahasa Latin victimia yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, timbulnya korban dan akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena hanya tidak terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbulan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Ekstensi kajian viktimologi terhadap korban adalah korban dari perbuatan orang yang bersifat menderita kepada orang lain atau lebih dikenal dengan perbuatan yang ilegal atau jahat. Hal yang menarik perkembangan viktimologi adalah pengembangan kajian yang memfokuskan pada korban kejahatan yang terkait dengan hukum pidana. Kajiannya tidak hanya untuk menemukan kausa kejahatan saja seperti model kajian kriminologi atau mendeskripsikan pengaruh viktimasi yang dialami oleh korban kejahatan, tetapi dikembangkan pada kajian korban kejahatan dan dengan hubungannya dengan kajian ilmu pidana. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah studi yang mempelajari suatu viktimasi atau kriminal sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu 1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. 2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. 3. Sebagai tindakan seorang atau individu yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu. Pada dasarnya, perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan atau yang disebut dengan viktimologi tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran-pemikiran brilian dan Hans von Pentik, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941, serta Mendelssohn pada tahun 1974. Pemikiran kedua ahli ini sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan viktimologi. Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak hanya dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam 3 fase. Yang pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai penal or special victimology. Sementara itu, pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai general viktimologi. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak manusia. Fase ini dikatakan sebagai neo-viktimologi. Dari pengertian di atas, tampak jelas bahwa yang menjadi objek pengkajian viktimologi diantaranya pihak-pihak mana saja yang terlibat mengaruhi terjadinya suatu viktimisasi atau kriminal. Bagaimanakah respon terhadap suatu viktimisasi kriminal, faktor penyebab terjadinya suatu
Viktimisasi kriminal, bagaimana penanggulangannya?